3225017 dari kelas 1 CTKI. Saya akan menjelaskan penyelesaian soal konversi. Langsung saja soal yang pertama. Jika sebuah mobil menempuh jarak Jakarta-Bandung dengan kecepatan 10 meter per sekon dan sebuah bus melaju dengan kecepatan 200% dari kecepatan mobil tersebut, berapa kecepatan bis dalam kilometer per jam? Baiklah, di sini ada beberapa pilihan dari A hingga E. Langsung saja ke penyelesaian. Diketahui bahwa kecepatan mobil sama dengan 10 meter per sekon, yang artinya dalam 1 menit mobil itu melaju sejauh 600 meter dan dalam 1 jam melaju sejauh 36.000 meter. Nah, 36.000 meter ini jika diubah ke kilometer menjadi 36 km per jam. Kecepatan bis 200% dari kecepatannya mobil, yang artinya bus ini melaju 2 kali lebih cepat daripada mobil, sehingga kecepatan bus bisa diketahui dengan mengali 2 dari kecepatan mobil ini, yaitu 2 dikali 36, yang hasilnya adalah 72. Jadi, bis ini melaju sejauh 72 km per jam, dan jawabannya adalah B. Baiklah, lanjut ke soal yang kedua. Beberapa besaran turunan dan satuannya dinyatakan dalam tabel berikut ini. Di sini ada beberapa besaran turunan beserta satuannya. Berdasarkan analisis dimensional, ada 2 besaran yang berdimensi sama, yaitu, baiklah langsung saja ke penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengetahui lambang dimensi dari besaran pokok. Di sini saya sudah menyediakan besaran pokok, satuan beserta lambang dimensinya. Bagian A, ms pangkat min 2. M ini merupakan satuan dari panjang yang dimensinya adalah L, sedangkan S ini adalah satuan dari waktu yang dimensinya adalah T, sehingga ms pangkat min 2 ini dimensinya adalah LT pangkat min 2. Selanjutnya bagian B, N dikali S pangkat min 1. N ini adalah Newton atau satuan dari gaya, yang untuk mencarinya dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, untuk gaya ini atau Newton ini, kilogram itu adalah satuan dari massa yang dimensinya adalah M. Sedangkan M ini adalah satuan dari panjang yang dimensinya adalah L, dan S ini adalah satuan dari waktu yang dimensinya adalah T. Jadi M L per T pangkat 2. Nah, M L per T pangkat 2 ini sesuai dengan sesuai dengan sifat eksponen. Jika ada penyebut yang berpangkat, jika naik ke atas itu menjadi pangkat minus, sehingga MLT pangkat min 2. Nah, selanjutnya S ini adalah satuan dari waktu, sehingga dengan dimensi T pangkat min 1. Nah, N dikali S pangkat min 1 ini dimensinya adalah MLT pangkat min 2 dikali T pangkat min 1. Karena di sini ada yang bisa dioperasikan, yaitu T pangkat min 2 dan T pangkat min 1, sehingga sesuai dengan sifat eksponen, jika ada bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal dijumlahkan, sehingga min 2 ditambah min 1 sama dengan min 3. Jadi dimensi dari N dikali S pangkat min 1 yaitu sama dengan MLT pangkat min 3. Selanjutnya bagian C, kilogram M dikali S pangkat min 1. Kilogram ini adalah satuan dari massa dengan dimensi M. M ini adalah satuan dari panjang dengan dimensi L, dan S ini adalah satuan dari waktu dengan dimensi T kemudian pangkat min 1, sehingga dimensi dari bagian C ini adalah MLT pangkat min 1. Selanjutnya adalah D. Sudah diketahui tadi bahwa N ini adalah gaya dengan dimensi MLT pangkat min 2, sedangkan kilogram ini adalah satuan dari massa dengan dimensi M pangkat min 1. Selanjutnya, karena di sini ada yang sama dan bisa dioperasikan, yaitu M dikali M pangkat min 1. M di sini berpangkat 1 tetapi tidak ditulis, sehingga sesuai dengan sifat eksponen bahwa bilangan pokok yang sama, pangkatnya tinggal dijumlahkan, sehingga 1 ditambah min 1 hasilnya adalah 0, sehingga M ini berpangkat 0, yang artinya semua yang berpangkat 0 artinya 1, sehingga M tidak perlu ditulis, dan dimensinya adalah LT pangkat min 2. Nah, yang sama dari keempat dimensi besaran ini adalah bagian A dan bagian D, sehingga jawabannya adalah E, A dan D. Baiklah, mungkin hanya itu dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.